Oke, selamat datang di SMK Pegri 2 Badung. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita udah mendatangkan bintang tamu yang emang benar-benar sudah tidak asing lagi di telinga dan di mata kalian semua, ya. Oke, mau tahu siapa? Oke, mau tahu nggak? Udah tahu dah? Belum. Oh, belum ya. Kalau misalkan udah saya kasih tahu, kalian pasti udah langsung wah. Akhirnya main-main juga nih ke SMK Pegri 2 Badung. Oke, please welcome Bli Puja Astawa. Selamat datang Bli di SMK Pegri 2 Badung. Selamat datang juga. Selamat datang. Ya gitulah pokoknya ya. Udah dari pagi keliling-keliling di SMK Pegri 2 Badung ya. Betul sekali. Oke, tadi dari Buleleng langsung sini? Betul. Dari Buleleng ya sekolah ini ya. Iya, keren. SMK Pegri 2 Badung. SMK Pegri 2 Badung, SMK pusat keunggulan di yang unggul-unggul semuanya ada di sini dong ya. Oke. Banyak kegiatannya. Banyak kegiatan. Benar. Artinya siswa libur mereka nggak libur-libur banget. Betul. Mereka diberikan kebebasan untuk mengolah apa passion mereka supaya nanti ke depannya mereka nggak cuma bisa jadi montir di bengkel tapi juga memiliki skill-skill yang berbeda gitulah modelnya. Karena saya tahu ternyata sekolah ini lengkap ya, besar di belakangnya besar, lengkap, kemudian alat-alatnya juga luar biasa. Iya, alat-alat juga itu luar juga biasa. Mendukung teman-teman adik-adik kita untuk bisa menjadi lebih mandiri lebih ya. mampu ya. Oke, di SMK Pegri 2 Badung memang dipersiapkan untuk mereka siap nanti di dunia industri ya beliau. Oke. Kalau boleh saya tahu nih. Ya, silakan. Tadi saya dengar ada sekolah pusat keunggulan. Apa itu? SMK Pusat Keunggulan itu artinya itu program pemerintah di mana SMK itu diberikan sebuah program lah supaya mencetak tenaga-tenaga unggul gitu modelnya. Begitu. Dan saya dengar ini adalah sekolah satu-satunya di Badung. Di Badung ya. SMK Pusat Keunggulan satu-satunya di Badung ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kiprah dari Bli Puja Astawa ya, saya tuh melihat pertama kali videonya tuh tentang apa ya? Yang cinta segitiga sama kaki itu rasanya beliau. Wih, langsung saya ketawa dan sangat menghibur dan otentik sekali Bli. Ya, bisa diceritakan awalnya gimana Bli Puja bisa masuk terjun memasrahkan diri di dunia hiburan, gimana ceritanya? Mungkin semua orang bisa memiliki peluang yang sama ketika dia mau melakukan sesuatu yang sama juga kan begitu ya. Benar. Nah, di ruang sekarang media digital semakin cepat, itu ada segala sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat karena tidak harus menunggu orang lain untuk bisa gabung di diri kita. Okay. Masalahnya begini, ketika kita dulu perlu kamera yang besar-besar, sekarang sudah dengan handphone sudah bisa. Kan begitu. Kemudian ketika dulu harus belajar acting dulu, kemudian berakting, sekarang tidak. Sekarang sudah ada media sosial yang bisa membantu kita untuk bisa belajar jauh dari itu. Dan banyak lagi teknik-teknik yang bisa kita pelajari di media sosial. Di media sosial ya. Berarti modalnya memang media sosial banget digunakan secara bijaksana supaya bisa menghasilkan untuk kita gitu beliau. Betul. Nah, karena saya lihat media sosial adalah merupakan bagian daripada kehidupan kita. Ya. Jadi saya berusaha sekali untuk bisa touch langsung ke media sosial. Ya. Nah, akhirnya dengan konsep yang saya miliki, saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa diterima. Nah, konsep saya kebetulan konsep komedi yang dimana di dalamnya itu ada unsur-unsur edukasi yang saya masukkan di dalamnya. Oke. Begitu. Ada unsur edukasinya berarti. Betul. Berarti kalau misalkan masalah di awal tadi dikatakan memiliki peluang yang sama. Bli Puja latar belakang keluarganya itu memang dari latar belakang keluarga yang berada, yang mendukung, atau memang memulai dan merintis dari nol sekali? Tidak, saya tidak punya apa-apa di rumah. Tidak punya, ya berarti saya berangkat dari Singaraja, kemudian belajar di Denpasar itu dengan segala kemampuan yang saya tidak punya sebelumnya. Tidak punya background dari seorang videografer, tidak punya background dari seorang seniman yang lain atau mungkin film dan sebagainya. Kemudian saya belajar, dan sesuatu kalau kita pelajari serius mungkin semua orang bisa mampu. Semua orang bisa, betul. Semua orang bisa. Semua orang memiliki peluang untuk memiliki peluang yang sama. Berarti Bli Puja percaya nggak kalau misalnya orang yang memiliki materi yang lebih besar atau lebih kaya itu memiliki privilege yang lebih besar, atau semua orang sama memiliki? Semua orang sama. Semua orang sama beliau. Yang penting kemauan mereka. Yang penting dari kondisi saya, dari media sosial maksud saya. Ketika kita meng-create sesuatu
dengan keterbatasan tetapi dengan pola pikir yang berbeda mungkin akan bisa terima jauh lebih di masyarakat. Jauh lebih. Tidak harus dengan alat yang mahal maksudnya, Ya. kan tidak harus dengan kamera mahal, kemudian sound yang mahal atau mungkin harus pakai artis yang top-top baru bisa, enggak juga sih. Enggak juga ya, Sekarang Blia. kemampuan kita seperti apa kalau dimaksimalkan saya yakin semua orang memiliki kemampuan yang sama sih. Nah, Kalau mau ditekuni. Ya itulah gitunya skill ya. Betul. Kalau misalkan skill yang kita punya tidak diasah percuma juga. Yes, Ya, jadi betul sekali. walaupun kita bukan berasal dari keluarga yang berada, kita memiliki potensi yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju. Ya, Belia. Kalau orang bisa melihat saya kan hanya dari tahun 2018. Ya, 2018. Cuman kan saya sudah melakukan aktivitas itu jauh sebelumnya. Jauh sebelum. Jadi saya sudah main di YouTube itu sekitar tahun 2014 ya. 2014. 2014 sudah main di YouTube kan kemudian baru bisa diterima tahun 2018. Oke. Artinya perjalanan itu begitu panjangnya untuk bisa diterima di masyarakat. Nah, sementara sahabat-sahabat saya yang muda-muda ini harapannya kan untuk bisa tetap stay dulu, kemudian untuk melanjutkan perjuangan. Nah, kadang-kadang kan orang baru bikin video satu, kemudian nggak ditonton, nggak ada yang nonton, kemudian akhirnya cut, loss kan begitu. Artinya itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi targetnya apa dulu nih? Kalau misalnya targetnya uang, kalau kita dimain di media sosial, jangan target uang dulu, target karya dulu nih. Iya, target karya. Kalau saja ketika kamu berkarya sesuai dengan konsep Anda, sesuai dengan konsep yang kita miliki, kemudian juga karakter yang kita miliki, fashion kita, berjalan aja dulu, kemudian kita lanjutkan dengan video-video yang lain, kita buat karya-karya yang lain, kemudian mau divideokan silakan, kemudian baru kalau misalnya mau diupload di media sosial, ada YouTube, ada Instagram yang lainnya, baru itu di mapping seperti apa sih maunya, kemudian target penonton seperti apa begitu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan yang lain. Oke, berarti dari tahun 2014 baru menghasilkan di 2018 Belia. baru Berarti bisa nggak diterima instan Belia. Nah itu juga kan ada perlu panjang, waktunya Iya, panjang waktunya banget. panjang sekali. Berarti nggak ada orang yang bisa kaya secara instan kayak Betul yang sekali. di TV-TV yang baru ditangkap dulu yang murah banget yang gitu ya. Tidak ada. Berarti kalian untuk adik-adik SMK khususnya di SMK Pegri 2 Badung, ingat kata-kata Beli Puja, nggak ada yang instan ya. Betul. Semuanya harus Berproses ya. berproses, pantang menyerah dan konsisten. Betul. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ada hal yang kita harus ini baik-baik, ingat baik-baik bahwasanya kita perlu bantuan orang ini. Ya. Kita perlu tool yang lain untuk bisa mengembangkan kita. Artinya begini. Dulu kan mungkin di dunia kita itu kadang-kadang malu bertanya. Itu kalau buat saya jadi sesuatu yang menghambat. Kalau buat saya adalah kalau kita bertanya kemudian menyampaikan keluhan kita kepada teman-teman kita, mungkin akan lebih jauh membantu. Lebih jauh membantu. Sama dengan dunia fotografi misalnya. Dunia fotografi itu kan panjang. Luas. Ada yang suka landscape, ada yang suka makro, ada yang suka human interest, kemudian juga ada yang lainnya arsitektur dan sebagainya. Dan setiap ilmu itu berbeda. Setiap ilmu berbeda. Cara mutunya beda. Kemudian itu kalau misalnya kita tidak belajar dari orang lain, kalau kita malu untuk nanya kepada orang lain, kita akan stuck dari situ. Oke. Nggak usah malu. Kemudian kita harus bersifat terbuka kepada orang lain, sehingga ketika kita bersifat terbuka ada sesuatu yang akan masuk ke diri kita. Artinya yang dulunya ilmunya 1 bisa menjadi 2 lah, atau mungkin 3 atau mungkin 10 begitu. Oke, bersifat terbuka itu dalam artian tidak anti kritik ya, Betul. Tidak anti kritik dalam artian kalau misalkan sekarang Beli Puja upload video yang biasanya udah lucu tapi di mata beberapa orang tuh video yang ini nggak lucu, berarti kita nggak boleh yang namanya langsung berkecil hati, betul. tapi kita harus belajar dari hal tersebut gitu ya. Karena kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Makanya di kolom YouTube tuh ada like and dislike. Like and dislike. Jadi orang disiapkan untuk yang nggak suka, kamu nggak suka aja. Okay. Apalagi di dunia video ya, audio visual itu orang tidak hanya melihat kita pandai berakting, tetapi orang lihat semuanya, semua faktor seragam uniformnya atau mungkin yang lainnya, riasnya, kemudian soundnya, kemudian back soundnya, banyak sekali. Jadi dia tidak hanya melihat satu sisi tapi lihat semuanya. Nah, kan kita tidak bisa memuaskan seluruh orang nih. Ada yang benar. Kalau misalnya dia seorang penulis naskah, produser film, mungkin dia akan kritik, ini mungkin yang dikritik adalah alur ceritanya. Yang dikritik alur ceritanya. Betul. Kalau misalnya ada yang alur cerita dia memiliki kemampuan yang jauh di atas saya, dia akan kritik, ini kayaknya bagusan ini.
saya nggak suka. Bisa aja kan? Bisa. Tetapi dia setuju dengan backsoundnya bagus, dibilang bajunya bagus atau mungkin juga hiasnya bagus. Tetapi kalau misalnya ada orang yang memiliki kemampuan tata riasnya lebih tinggi dari saya, mungkin ini harusnya hidungnya kurang mancung. Jadi tidak bisa kita memuaskan semua orang. Tidak bisa memuaskan Betul. semua orang. Karena memang konsep membuat video itu memang konsep harus dilakukan lengkap. Dan kita tidak bisa menyempurnakan itu semua jadi satu kesatuan. Oke, jadi kalau misalkan kita buat video, kita harus siap dengan kritik yang akan datang Setuju. pada kita beliau. Setuju. Nah, Iya. kalau misalnya kritik tersebut gak bisa masuk ke kita, itu berarti nggak ada proses pembelajaran dong, Di. Kalau misalkan Betul. kita langsung cut gitu. Kalau kita misalnya dianggap sempurna aja, berarti kita udah posisi itu kan. Ya. Makanya ada yang kritik sehingga kita bisa memperbaikinya lebih Ya, bagus. benar. Begitu. Jadi kita kembali ke untuk kreator yang baru, Bli. Ya. Di sini kan ada jurusan multimedia dulu. Betul. Ada nggak kira-kira tips atau trik yang gitu, yang bisa Bli sampaikan kepada mereka supaya pada nantinya mereka memiliki jiwa konsisten seperti Bli yang dari 2014 tetap konsisten hingga akhirnya 2018 tuh bisa menghasilkan. Oke. Ada nggak yang ingin disampaikan? Di media sosial itu, Ya. yang paling orang buru adalah yang pertama berita. Betul. Yang kedua musik. Yang ketiga komedi. Ya. Yang keempat itu seks. Seks, oke, seks. Jadi jangan yang itulah. Jadi jadi kalau sudah tahu, coba perhatikan kita baik-baik. Ketika konten seks muncul jadi tinggi. Ya, Jadi tinggi. ketika berita muncul jadi tinggi, kan gitu. Kalau musik muncul jadi tinggi, komedi muncul jadi tinggi. Nah, jadi kalau ada di situ, kemudian Anda belajar di apanya dulu nih. Ya. Kita mampu di mana dulu? Membuat beritakah? Kemudian membuat musikkah? Atau membuat komedikah? Ya. Gitu. Jadi kalau ingin leading, buat begitu, kemudian jangan pure mencontek. Jadi misalnya ada sesuatu yang pernah ada gitu kan. Kalau komedi agak susah. Komedi itu adalah pekerjaan yang sangat susah, sulit banget. Ketika ada muncul di TV, kemudian kita contek, kemudian adopsi, kemudian kita membuat yang sama, itu justru akan menjadi garing. Nah, kalau musik pun, kalau kita mengadopsi musik orang terus menerus, kita tidak bisa menciptakan juga garing juga. Kan begitu. Nah, kalau berita, itu yang tidak perlu mencontek karena sesuatu yang relate di lapangan. Ya. Nah, kalau misalnya itu memungkinkan untuk kita bikin, why not? Gitu loh. Tapi dengan catatan, media sosial inilah media komunikasi. Yang namanya media komunikasi, kemampuan komunikasi harus dijaga. Ya. Kemampuan komunikasi harus diasah. Kalau ingat, ini kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu apa saja, tetapi dengan kemampuan berkomunikasi yang enak didengar. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya jadi berjalan terus. Oke. Lebih bagus didengar. Kan makanya tadi bilang bahwasanya kemampuan berkomunikasi kita harus pelajari kalau mau di media sosial. Ya. Apalagi baca berita ya. Iya, baca berita ya. Betul. Jadi intinya kalau misalkan mau menjadi konten kreator yang terbilang sukses lah, yang pertama Belajarlah. itu passion. Betul. Terus yang kedua kemampuan untuk melihat pasar. Betul. Ya. Yang ketiga untuk terus belajar. Nah, itu Dan tadi yang pesan. kemarin ingat, kemampuan berkomunikasi harus diasah Ya, selalu. kemampuan berkomunikasi. Ya, harus itu. Oke. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat kemampuan berkomunikasi anak-anak tuh semakin dimudahkan melihat dengan adanya media Betul. sosial sebenarnya ya. Betul. Oke, dari tadi jalan-jalan di SMK Pegri 2 Badung, Li. Kira-kira apa sih yang mesti di-up lagi dari SMK Pegri 2 Badung? Dari tadi kan Bli lihat ada bengkel, terus ada ruang praktik dan lain sebagainya. Kira-kira Kalau saya sih susah untuk dikritik ya, karena apa ya? Lengkap semua ya. Jadi lengkap semua. alat untuk bengkelnya itu sudah lengkap, kemudian pembelajaran di kelasnya juga sudah oke kan gitu. Tadi saya dengar juga ada pengajar yang sudah S2. Sudah S2. Jadi kan luar biasa. Artinya kemampuan mengajarnya juga sudah mampu lebih bagus lah kan Iya. gitu. Kemudian juga ekstra yang lain juga sudah lengkap. Ekstra yang lain juga Ya, sudah cuman lengkap. harus memang diseriuskan. Jadi konsep belajar yang biasa itu mungkin ditambahkan, artinya lebih intens lagi mungkin biar jauh lebih. Tapi saya lihat tadi kok semua semangatnya luar biasa. Iya, semangatnya sudah gitu Bli ya. Betul. Intinya gini Bli, nanti seandainya anak-anak di sini ada jurusan multimedia dan di luar sana banyak sekali ada jurusan multimedia lagi, akan banyak ada kreator-kreator baru. Betul. Apakah itu
Beli Puja anggap sebagai ancaman atau memang tempat Beli Puja belajar untuk lebih itu lagi? Semua orang tidak bisa mencontek 100%. Iya benar. Semua orang tidak bisa mencontek seseorang 100%. Iya. Artinya saya sudah punya sudah punya kemampuan yang orang lain tidak bisa menconteknya. Sehingga ketika saya melakukan sesuatu, orang lain bisa mencontek tapi tidak sempurna. Makanya buat saya apapun yang ada, siapapun yang muncul itu merupakan bagian daripada kehidupan berkonten kreator. Oke. Nah, lebih dari itu semuanya adalah ketika kita diam untuk berkarya, orang muncul kemudian kita diam, nah itu baru mungkin akan bermasalah. Tapi ketika saya terus melakukan perubahan, terus beraktivitas, mungkin akan baik-baik saja. Oke, jadi Beli ya, ini nih untuk gitu nih, untuk gambaran aja Beli. Kalau misalkan di YouTube tuh kira-kira gitunya dari mana? Penghasilannya tuh dari AdSense, mana? AdSense. AdSense-nya. Oh dari AdSense. Ya. Itu ngambilnya gimana caranya Beli? Ada di ini. Sudah nanti kan diverifikasi dulu sama YouTube, kemudian kalau sudah diverifikasi layak untuk di AdSense enggak, kalau misalnya enggak. Tapi kalau sekarang dulu gampang ya, dulu sekitar yang nonton kalau nggak salah 1.000 apa 4.000, sekarang udah 10.000 ya. Oh 10.000. 10.000 viewer baru bisa di cek sama YouTube. Baru bisa dicek sama YouTube. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Oke, jadi Beli Puja dulu di Buleleng ya masa SMA. Betul. Itu SMA atau SMK Beli Puja? SMA 2. SMA 2 Singaraja. Seandainya Beli Puja diminta untuk memilih sekarang saat ini, Beli Puja akan memilih SMA atau SMK? SMK kayaknya. Kenapa gitu? Karena saya lihat tadi dari denger kok mereka ketika sudah tamat kayaknya sudah siap semua ya. Iya, sudah siap. Yang saya lihat tadi itu perbengkelan. Kok mereka belajar benar-benar udah bisa memperbaiki mobil. Artinya kalau mereka tamat sekolah, dia enggak mikirkan bagaimana caranya mencari pekerjaan ya, tapi membuat pekerjaan kali ya. Membuat pekerjaan memang. Karena saya, mereka udah bisa perbaiki ini, udah bisa katanya. Iya. Artinya kalau itu diseriuskan, kalau misalnya ternyata di sini sudah siap semuanya, hanya menambahkan ilmu lagi di luaran untuk pengalamannya lebih jauh, mungkin kayaknya siap lakukan sesuatu terobosan yang baru ya. Iya, Artinya jelas. Bikin bisnis lah kan gitu, Iya. bisnis perbengkelan. Kayaknya sudah siap ya. Sudah siap. Bisnis perbengkelan sama multimedia intinya gini Beli. Kita menghemat waktu artinya. Betul, betul. Dengan sekolah di SMK tuh kita menghemat waktu. Mempersingkat ya. Iya, mempersingkat. Kalau misalkan SMA mau gitu kerja kan Harus belajar dulu. Harus belajar dulu Harus untuk nambah lagi. memiliki skill. Tapi kalau misalkan SMK kan kita udah langsung gitu ya. Betul, Oke. betul. Tadi obrolan kita sama Beli Puja Astawa, yang pertama saya tanya tadi apa yang mesti dikritik dari sekolah ini, ternyata susah Beli ya. Nah, sekolah ini lengkap. Yang namanya SMK Pusat Keunggulan ya kita harus melengkapi diri. Jadi adik-adik untuk kelas 9 yang sebentar lagi akan masuk ke SMK Pegri 2 Badung, ini sudah langsung dilihat oleh seorang public figure bahwa di SMK Pegri 2 Badung adalah sekolah yang komplit ya. Jadi adik-adik jangan ragu untuk bergabung di SMK Pegri 2 Badung. Oke, Beli Puja. Jadi kalau misalnya kita cerita nih bisa 1 hari kita nggak habis nih ceritanya Beli Puja ya. Oke, saya harap untuk kedepannya nanti seandainya kami memerlukan informasi seputar dunia konten kreator dan lain sebagainya, Beli Puja bersedia untuk kembali ke SMK Pegri 2 Badung. Siap dengan Beli Puja. senang hati. Dengan senang hati. Oke, Beli Puja, podcast ini kita tutup ya. Sehat selalu, semoga semakin lancar gitunya. Oke, terima kasih. Selalu buat teman-teman semuanya luar biasa.